Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Juliana Putri dengan NPM 2311021038. Di sini saya akan memberikan cara mengolah data menggunakan Fuse dan menginterpretasikannya. Sebelumnya kita buka dulu data yang kita gunakan. Setelah itu kita copy seluruh data yang kita gunakan. Setelah itu kita buka halaman Fuse. Kita klik yang tulisan create a new Fuse work file. Karena data yang kami gunakan adalah data cross section, maka kita pilih yang unstructured atau undead. Observasi disesuaikan dengan jumlah data yang digunakan. Di sini kita observasinya ada 38. Oke, setelah itu kita klik bagian quick dan pilih empathy group. Di sini kita copy data yang sudah kita copy tadi. Setelah itu kita melakukan persamaan regresinya dulu dengan kita klik yang bagian prop, lalu make a equation. Ini cukup bagian C-nya kita pindahkan di samping Y di antara variabel SPP. Setelah itu kita klik OK. Di sini menampilkan hasil persamaan regresinya. Eh, kita melihat bahwa probabilitas seluruh variabel ini ada di bawah 0,05, yang artinya data yang kami gunakan cukup signifikan. Setelah itu, kita akan melakukan uji normalitas. Kita klik ke bagian view, lalu kita pilih yang koefisien diagnostik. Kita pilih yang residual diagnostik, lalu kita pilih yang bagian histogram atau normality test ini. Di sini hasilnya sudah keluar. Berdasarkan hasilnya itu, yang diperoleh bahwa nilai probabilitasnya itu sebesar 0,33874. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan kriteria pengujian, maka H0 ini diterima, yang berarti residual tersebar secara normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolineritas. Dulu, kita pakai tetap gunakan data yang tadi. Kita masih melakukan estimasi kembali, prop, kita make equation lagi, C-nya kita pindahkan lagi ke sini, klik OK, yes. Nah, kan persamaan regresi yang tadi. Setelah itu kita klik view, kita pilih yang koefisien diagnosis ini, kita pilih yang FIF atau varian inflation factor. Nah, di sini kan sudah dihasilkan. Berdasarkan hasil uji multikolonialitas yang ditampilkan, diketahui bahwa nilai seluruh variabel independen ini, yaitu SPP, PTP, dan KPP, memiliki nilai FIF yang relatif rendah. Ini masing-masingnya kan hanya di 1, sekian. Nilai ini berada jauh di bawah nilai konservatif yang seharusnya 5, yang sering digunakan sebagai indikator awal adanya multikolineritas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas yang signifikan di antara variabel-variabel independen dalam model regresi ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji yang ketiga, yaitu kita uji heteroskedasitas. Kita masih pakai data yang tadi. Kita plug lagi, kita make equation, ini kita pindahkan lagi ke sini. Oke.
Setelah itu kita klik view, kita pilih yang residual diagnostik dan pilih yang heteroskedasitas tes ini yang paling bawah. Nah, kita melakukan ujinya menggunakan brush pagan. Klik OK. Nah, di sini menampilkan hasil uji heteroskedasitas. Berdasarkan output yang ditampilkan, diperoleh nilai probabilitas chi-square sebesar 0,329 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Begitu pula dengan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,0291 yang juga lebih kecil dari 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat indikasi kuat adanya heteroskedasitas dalam model regresi ini. Ini di sininya. Selanjutnya kita melakukan ujian terakhir, yaitu melakukan uji autokorelasi. Kita masih lagi lakukan estimasi yang seperti biasa. Klik. Nah, di sini kan udah. Ini sebenarnya kalau misalkan kita mau ngelihat pakai DW-nya Darwin Watson statnya ini di sini yang paling bawah ini. Ini kan nilainya di 1,733359 yang artinya eh, ada autokorelasi yang negatif. Kita bisa lakukan uji autokorelasi dengan metode Brush-Godfrey. Kita klik bagian view, lalu kita klik yang residual diagnostik lagi, dan pilih yang serial correlation LM test. Kita klik OK. Di sini dihasilkan. Berdasarkan yang dihasilkan, diketahui bahwa nilai probabilitas F statistik sebesar 0,2219 dan nilai probabilitas ops R square-nya itu di 0,1815. Kedua nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan tidak terdapat autokorelasi dalam model ini dapat diterima. Artinya, model regresi yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi pada residualnya, baik pada leg pertama maupun kedua. Hal ini juga didukung oleh nilai Darwin-Watson yang sebelumnya. Statistiknya sebesar 1,8035 yang mendekati angka 2, menunjukkan tidak adanya autokorelasi positif yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, maupun negatif secara signifikan. Eh, Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan analisis regresi menggunakan alat statistik yaitu Stata. Nah, di sini belum dimasukkan datanya. Nah, untuk melakukan memasukkan datanya, kita klik File, lalu Import, lalu Excel. Nah, di sini kita pencet Browse, lalu OK. Lalu di sini kita pilih datanya akan digunakan. Di sini saya menggunakan data mini skripsi. Nah, di sini karena observasi dan variabelnya itu belum pindah ke atas, nah kita di sini akan memindahkan terlebih dahulu dengan cara mengklik atau centang import first node as variable name. Lalu klik OK. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan analisis regresi terlebih dahulu. Dengan cara itu yang pertama klik statistik, lalu linear models, lalu linear regression. Lalu di sini dependent variable kita klik Y dan dependent variable kita klik ini
variabelnya satu-satu, lalu klik OK. Nah, di sini ini sudah muncul hasil regresinya. Nah, ini kalau mau ingin memindahkan ke Word, kita bisa copy, lalu klik kanan, lalu kita copy as picture. Nah, tadi saya sudah memindahkan datanya, ini hasil analisis regresinya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya persamaannya itu sama dengan 27,764883 ditambah 0,51788829 SPPI ditambah 0,2368653 PTPI ditambah dengan 0,7262569 KPPI. Nah, di sini interpretasinya yaitu konstanta sebesar 27,76.403 menunjukkan bahwa jika variabel SPP dan PTP dan KPP adalah 0, maka IDG atau variabel Y-nya itu akan tetap ada, diperkirakan sebesar 27,76403. Lalu koefisien SPP itu nilainya sebesar 0,51788829, itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam SPP maka akan meningkatkan IDG sebesar 0,51788829%. Nah, dengan asumsi variabel lain itu tetap. Dan di sini dapat simpulkan bahwasannya SPP itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDG. Lalu selanjutnya itu untuk koefisien PTP sebesar 0,2368653 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam PTP maka akan meningkatkan IDG sebesar 0,2368653% dengan asumsi ceteris paribus atau variabel lain tetap. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya PTP itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDG. Nah, yang terakhir itu ada koefisien KPP sebesar 0,726259 itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam KPP maka akan meningkatkan IDG sebesar 0,726256,9% dengan asumsi variabel lain tetap. Dan dapat disimpulkan bahwasannya KPP ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDG. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, kita akan melakukan uji asumsi klasik untuk uji normalitas. Nah, caranya itu sebelum kita melakukan uji normalitas, kita akan membuat variabel baru, yaitu residual. Nah, caranya itu kita ketik di komen predict resid, R. Lalu kita klik enter. Nah, ini sudah nih, ini sudah masuk dan kita sudah ada variabel baru yaitu residual. Lalu kita klik statistik, lalu summaries ini yang pertama, summaries. Lalu kita lanjut ke distribution plot and text ini. Lalu kita klik yang karena kita menggunakan skewness dan kurtosis metodenya, maka kita akan menggunakan yang klik yang skewness dan kurtosis ini. Lalu klik. Nah, untuk variabelnya, kita di sini klik resid. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk uji normalitasnya sudah muncul. Ini lalu kita copy terlebih dahulu. Klik kanan. Lalu copy as picture agar nanti jika sudah di paste itu tidak berantakan. Nah, ini sudah masukkannya di Word-nya. Ini. Nah, kita perlu mengetahui dulu hipotesisnya. Jadi, hipotesisnya itu H0 itu diterima. Nah, apabila probability-nya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, jika probability-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka residu itu tersebar secara normal. Lalu H0 itu ditolak apabila nilai probability-nya itu kurang dari 0,5. 0,05 itu diartikan bahwasannya residu itu tidak tersebar secara normal. Nah, kita bisa melihat di sini probability lebih besar daripada chi-square, ini kita bisa dilihat sini. Ini kita bisa lihat bahwa probability-nya itu lebih besar daripada 0,05, yaitu sebesar
0,2155. Nah, ini untuk interpretasinya. Nih, jadi hasil uji normalitas menunjukkan bahwa probability sebesar 0,2155 lebih besar daripada 0,05 itu menunjukkan bahwasannya H0 itu diterima sehingga dapat disimpulkan data itu atau residual itu berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Dengan cara itu yang pertama klik statistik lagi, lalu linear model dan relate, lalu klik regression diagnostic, lalu specification text. Lalu kita cari, karena kita menggunakan metode VIF, yaitu kita cari yang ini, variance inflation factor, ini VIF, klik, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul nilai VIF-nya, ini untuk multikolinitas. Kita copy lagi, di kanan, copy as picture, lalu kita salin ke Word-nya lagi. Nah, di sini sudah memasukkan hasil multikolinitasnya dengan metode VIF-nya, itu di sini. Nah, kita perlu mengetahui dulu nih, jadi jika nilai VIF itu lebih kecil daripada 5, maka kolinitas itu rendah dan lolos uji multikolinitas atau dia tidak ada tidak ada gejala multikolinitas. Nah, kedua itu jika nilai FIF-nya itu di antara 5 sampai 10, itu kualitasnya sedang dan tetap lolos uji multikolinitas apabila koefisiennya itu masih signifikan. Lalu selanjutnya itu nilai FIF-nya itu lebih besar daripada 10, maka kolinearitasnya itu tinggi dan tidak lolos uji multikolinitas. Nah, di sini kita lihat di sini untuk VIF yang variabel KPP ini sebesar 1,18. Itu nilai VIF-nya itu masih lebih kecil daripada 5. Nah, untuk PTP juga nilainya 1,18, itu VIF-nya juga masih lebih kecil daripada 5. Lalu SPP-nya itu 1,01, masih lebih kecil daripada 5, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya variabel KPP, PTP, dan SPP itu memiliki multikolinitas yang rendah dan lolos uji multikolinitas, sehingga dapat diputuskan bahwa variabel independen itu berhubungan secara linear. Nah, selanjutnya kita akan menguji uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu ada uji heteroskedastisitas. Untuk yang pertama kita klik statistik, lalu linear model, lalu kita regression diagnostic, lalu specification text. Lalu kita cari yang pertama, itu ada test for heteroskedasticity. Lalu klik, lalu oke. Nah, di sini muncul ini. Kita menggunakan metode yang Brunsch-Pagan. Kita klik, lalu kita copy as picture lagi. Nah, lalu kita pindahkan lagi ke Word. Nah, ini. Nah, di sini kita perlu mengetahui nih, jika nilai probability di heteroskedastisitas itu lebih besar daripada 0,5, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Nah, jika probability-nya kurang daripada 0,05, maka ada masalah heteroskedastisitas. Nah, ini hasil yang pengujian yang tadi menggunakan metode Brunsch-Pagan. Ini hasilnya, di sini kita lihat bahwa chi-square-nya itu sebesar 1,000. Nah, probabilitasnya ini sebesar 0,3183. Nah, di sini kita dapat menginterpretasikan bahwasannya hasil uji heteroskedastisitas itu menunjukkan bahwa nilai probability itu sebesar 0,3183, bahwasannya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak terdapat gejala atau masalah heteroskedastisitas dan lulus uji heteroskedastisitas. Nah, untuk yang terakhir itu uji
terdapat uji autokorelasi. Nah, karena di sini kita menggunakan data projection, kita tidak dapat kita tidak dapat melakukan uji autokorelasi karena di Stata sendiri tidak menyediakan uh, uji untuk autokorelasi untuk menggunakan data projection. Nah, untuk autokorelasi yang disediakan Stata itu menggunakan data time series atau data panel. Ini contohnya, kita bisa lihat di sini menggunakan metode ini Darwin-Watson, ini time series only. Terus Brunch-Godfrey itu juga time series only. Terus uh, time series. Nah, karena di sini tersedianya hanya untuk time series only dan tidak bisa dilakukan untuk data cross-section, maka untuk pengujian autokorelasi hanya dilakukan di dalam penggunaan aplikasi statistik Evios. Nah, karena sudah selesai hasil pengujiannya, dimulai dari regresi, lalu uji asumsi klasik yang pertama itu uji normalitas, lalu uji multikolonialitas menggunakan VIF, lalu yang terakhir itu menggunakan uji heteroskedastisitas. Lalu jika sudah, kita bisa di sini klik save, lalu kita pencet, lalu kita kasih filenya, nama filenya yaitu stata mini skripsi. Lalu klik save. Dan lalu bisa di out. Bisa di out. Nah, sekian materi yang dapat disampaikan mengenai uji analisis regresi dan uji asumsi klasik di menggunakan alat statistik di Stata. Nah, nanti untuk yang Evios sudah dijelaskan oleh teman saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.